tidak masuk pada pagi hari ini? Dan ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk belajar dan mengulang kembali materi pelajaran bahasa Indonesia. Dan mengawali materi kita pada pagi hari ini, Ustadzah akan mengajak dan pengen mengetes antuna kesemangatan pada pagi hari ini, ya. Jadi kita belajar game dulu ya sebelum memulai pelajaran kita. Yakni gamenya, peraturannya yang pertama, ketika Ustadzah bilang pembukaan, tag 1, tepuk sekali, ya. Isi, tepuk 2 kali. Dan kalau Ustadzah bilang penutup, antuna harus setengah tepuk. Jadi kayak nggak jadi tepuk gitu ya. Ya, mari. Oke, dari sekarang Ustadzah udah cek kesemangatan kita pada pagi hari ini. Pembukaan, pembukaan, penutup, isi, pembukaan, isi, penutup. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini ada beberapa santri ya yang masih kurang semangat dan kurang fokus ya dalam permainan game tepuk ini ya. Ya, baiklah. Saya harap semoga di pertemuan berikutnya lebih semangat lagi dan lebih fokus lagi untuk memulai dan mengawali pembelajaran kita. Nah, pada pembelajaran kita dari tentang mengidentifikasi struktur pidato persuasif ya. Dengan tujuan pembelajaran adalah yang pertama menjelaskan pengertian pidato persuasif, yang kedua menyebutkan dan memahami pidato teks pidato persuasif, yang ketiga adalah struktur pidato persuasif dalam contoh teks pidato yang diberikan. Nah, kita melanjutkan pelajaran kemarin ya. Mungkin ada yang masih ingat kita pada minggu kemarin pembelajarannya apa, tentang apa? Ada yang masih ingat mungkin? Ya, Uktin Algia. Menyusun dan mempelajari teks kebahasaan Kemarin kita mempelajari tentang unsur kebahasaan ya, unsur kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Dan kita sekarang akan memasuki tentang struktur. Bagaimana sih struktur teks pidato persuasif? Sebelumnya, ada yang masih ingat apa itu pidato persuasif? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa yang masih ingat? Apa yang dimaksud dengan pidato persuasif? Tinggal garis. ajakan kepada seseorang untuk memberi sesuatu. Ajakan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik ya, kita akan memasuki tentang struktur pidato persuasif. Struktur pidato persuasif ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pernyataan posisi, yang kedua ada tahap argumen, dan yang ketiga adalah ada penguatan pernyataan posisi. Ya. Struktur ya. Struktur itu ada 3. Pernyataan posisi, tahap argumen, tahap argumen ya. Yang terakhir ada penguatan pernyataan posisi. Penguatan ada 3, pernyataan posisi, tahap argumen, dan penguatan pernyataan posisi. Nah, di sini mungkin ada yang sebelumnya sudah mempelajari tentang materi ini. Apa sih yang dimaksud dengan pernyataan posisi? Mungkin ada yang udah baca sebelumnya. Ayo, Uktin Alfa. Apa itu pernyataan posisi? Merupakan pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu persoalan. Ayo, betul ya. Pendapat atau pendirian yang diambil penulis ya. Pendapat atau pendirian yang diambil penulis terhadap suatu permasalahan ya. Jadi ini tuh pendapat atau pendirian. Pernyataan posisi itu pendapat atau pendirian
dalam suatu permasalahan. Nah, posisi pernyataan posisi adalah pendapat atau pendirian terhadap penulis dalam suatu permasalahan. Nah, contohnya di sini, contohnya itu vaksin COVID-19 diwajibkan untuk semua sekolahan. Ya, contohnya vaksin untuk semua sekolah. Nah, yang kedua adalah ada tahap argumen, ya. Tahap argumen adalah bagian pidato persuasif yang berisikan alasan untuk memperkuat maupun menolak. Jadi, bagian pidato persuasif yang memberikan alasan, memperkuat atau menolak pendapat, pendirian hingga gagasan. Maksudnya yang ada di dalam isinya bisa memperkuat atau menolak. Jadi kalau misalkan antuna habis mendengarkan gitu ya mungkin tentang kesehatan kayak gitu, mungkin ada salah satu yang kurang menolak, kurang argumennya masih belum bisa diterima, bisa menolak atau memperkuat. Kalau memperkuat itu seperti dukungan, oh saya setuju dengan ini, saya akan melakukan sesuatu yang telah diberikan tips kepada pembicaranya. Paham sampai di sini? Ya. Jadi pidato persuasif yang berisikan apa tadi? Yang berisikan penguat atau penguatan atau penolakan terhadap argumen, ya. Argumen pidato. Baik. Yang ketiga yakni ada penguatan pernyataan posisi. Nah, ini biasanya penguatan pernyataan posisi ini berisi tentang penyimpulan terhadap pengarangnya. Nah, di sini dalam penguatan pernyataan posisi ini, dalam pidato persuasif itu disampaikan, dalam pidato persuasif ini, penguatan pernyataan posisi ini dalam pidato persuasif dibagi menjadi 3, yakni ada, ini kan semuanya ya, ada pembukaan, ada isi, dan yang terakhir ada penutupan. Bukaan adalah isi pidato ya, tentang latar waktunya, misalkan latar ya, tentang latar waktunya, seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, atau ucapan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan isi adalah menjelaskan tentang sesuatu penguatan untuk mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Dan penutupan di sini ada kesimpulan dari isi pidato ini yang telah disampaikan tadi kepada audiensnya. Jadi penutupan itu ada isinya kesimpulan dan permintaan maaf, lalu salam penutup. Mungkin di sini sudah paham semuanya tentang struktur pidato persuasif dari pernyataan posisi, tahap argumen, penguatan pernyataan posisi. Ada yang mungkin ditanyakan, ada yang masih belum jelas? Nggak ada ya, tidak ya. Baik, di sini Ustazah akan bagi kelompok untuk membuat satu contoh pidato persuasif. Nanti ada yang pembukaan, ada isi atau penutupan, ya. Ustazah bagi kelompok menjadi, ini ada berapa anak? 9 ya. Nanti 3-3. Jadi berhitung dari angka 1 sampai angka 3, ya. Dari angka 1 sampai 3, terus ulangi lagi 1 sampai 3. Nanti yang mendapatkan nomor 1 jadi kelompok 1, mendapatkan nomor 2 kelompok 2, dan kelompok 3 mendapatkan nomor 3 menjadi kelompok 3. Bisa dari sana. Oke, udah ya. Jadi bisa bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yang kelompok 1 dengan kelompok 1, yang kelompok 2 kelompok 2, dan kelompok 3 dengan kelompok 3. Oke, bisa.
sesuai dengan ini strukturnya. Ada pembukaan, ada isi, dan ada penutupnya. Sesuai dengan langkah-langkahnya. Ini udah selesai? Kita lagi. Sudah ya? Sudah, baik. Sekarang ada yang berani maju untuk menyimpulkan diskusinya tentang pidato persuasif yang pembukaan. Baik, dari kelompok 3 dipersilakan untuk maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kelompok lain diperhatikan dulu ya. Yang terhormat Kepala Sekolah MTS Al-Rasyidah, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita mensyukuri nikmat kesehatan yang sudah dianugerahkan kepada kita sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya ingin menginformasikan mengenal kegiatan positif yang seringkali dikalahkan oleh kemalasan kita, yaitu olahraga. Baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diberikan tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Terus sekali ya, untuk contohnya mengenai tentang pidato persuasif yang pembukaannya ya, materinya sudah betul tertata rapi dari pembukaan salam hormat ya, dan dimulai dengan pembukaan yang santun dengan bahasa yang sopan. Mungkin ada yang berani maju untuk penutupan dari kelompok lain. Ayolah, kelompok 1 ya, Oktina Hani. Silakan maju ke depan. Marilah kita memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan kita melalui olahraga secara teratur untuk merawat tubuh kita, tetapi juga untuk pola hidup lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat dan bugar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, jadi mungkin udah paham ya tentang perbedaan antara pembukaan, isi, dan penutup pidato persuasif. Mungkin dari bahasa pembukaannya tadi dari kelompok 3 yang dibawakan oleh Uktina Raihana, itu dengan bahasa